Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Supriyatin, dosen dari STIKA PPNI Jawa Barat, Departemen Keperawatan Dasar. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan perawatan pemasangan infus. Perawatan pemasangan infus penting untuk dilakukan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, khususnya plebitis. Plebitis adalah kondisi di mana terjadi pembengkakan pada area vena, khususnya di area penusukan pemasangan infus. Maka dari itu, perawat perlu melakukan perawatan pemasangan infus untuk mencegah terjadinya plebitis. Baik, sebelum saya akan mendemonstrasikan, terlebih dahulu saya akan tunjukkan apa saja alat-alat yang harus disiapkan untuk perawatan pemasangan infus. Yang pertama, ini adalah perlak untuk pengalas pada saat kita lakukan tindakan. Kemudian ini adalah bengkok untuk membuang sampah dari tindakan perawatan luka yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah sarung tangan bersih. Kemudian kain kasa steril, kemudian kom, ada 2 kom yang berisi 1 kom untuk cairan NaCl, 1 kom untuk cairan betadin, kemudian kapas alkohol swab. Alkohol swab ini nanti akan digunakan untuk melepas plester. Kemudian plester ini digunakan untuk menutup tepat pada penusukan jarum aboket atau jarum infus. Kemudian yang berikutnya adalah plester transparan. Plester transparan ini saat ini memang dianjurkan untuk digunakan pada pasien-pasien yang terpasang infus. Tujuannya untuk memudahkan perawat mengobservasi kondisi dari area penusukan infus. Kemudian ini adalah desinfektan yang digunakan untuk mencuci tangan sebelum kita melakukan tindakan. Baik, demikian persiapan yang kita lakukan sebelum pemasangan perawatan infus. Baik. Persiapan selanjutnya setelah tadi kita lakukan persiapan alat, selanjutnya adalah kita mempersiapkan pasien. Yang harus kita persiapkan pada pasien, yang pertama adalah kita lakukan informed consent, di mana kita memberikan informasi kepada pasien tindakan apa yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Namun sebelum kita melakukan informed consent, kita pastikan terlebih dahulu apakah pasien ini benar yang akan kita berikan tindakan. Oleh karena itu kita lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama serta tanggal lahir pasien. Selanjutnya setelah kita lakukan informed consent, setelah pasien menyatakan bahwa dia bersedia untuk kita lakukan tindakan perawatan pemasangan infus, selanjutnya kita posisikan pasien secara nyaman. Apakah pasien nyamannya secara berbaring atau duduk, posisi senyamannya pasien. Setelah itu kita tutup sampiran dan kemudian kita dekatkan alat-alat di dekat pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa kita lakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian setelah itu kita gunakan handscoon. Baik. Selanjutnya kita siapkan perlak di bawah lengan pasien yang terpasang infus. Setelah itu kita lepaskan plester dengan menggunakan kapas alkohol.
bengkok kita dekatkan. Lakukan secara perlahan di sisi plester untuk memudahkan dan mengurangi nyeri saat kita lepaskan plesternya. Baik, sisi satu lagi. Sampai kita tahan, kemudian kita angkat. Selanjutnya, area penusukan jarum infus kita bersihkan dengan menggunakan kain kasa yang sudah dibasahi oleh NaCl, cairan NaCl. Kita bersihkan secara memutar sirkular sambil kita cek apakah ada pembengkakan. Kemudian pasiennya mengeluh nyeri. Terasa sakit tidak, Bu? Kalau pasien mengatakan tidak sakit, berarti di area sini tidak mengalami pembengkakan. Selanjutnya, kita olesi cairan betadin di area penusukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, kita akan tutup kembali area penusukan dengan menggunakan plester. Area penusukan kita tutup di bagian tengah plester. Kemudian setelah itu, saya akan lepaskan handscoon untuk memasang plester transparan. Plester transparan ini digunakan untuk melihat dan mengobservasi apakah terjadi pembengkakan atau tidak di daerah area penusukan. Ya, seperti ini. Jadi bentuknya begini. Sebetulnya kalau secara bentuk ini bermacam-macam. Ya, baik. Ini saya balikkan. Ya.
Oke, pastel transparan sudah terpasang. Setelah itu, kita lepaskan perlak. Kita atur kembali posisi pasien. Kita atur cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah itu, kita pasang bed plank.